Selamat ketemu di YouTube ini. Semoga pada ketemuan ini kalian bisa tatap muka satu arah dan apa yang saya sampaikan nanti bisa dicerna dengan baik sehingga anak-anakku semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, anak-anakku semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi kemarin, enzim dan metabolisme. Di antaranya kemarin udah tahu, yang minggu kemarin sudah saya jelaskan mengenai glikosis. Sekarang saya akan menjelaskan siklus Krebs. Yang pertama, ya ini langsung aja dengan materinya. Nanti perlu mohon diperhatikan ya. Nanti terakhir nanti saya beri tugas-tugasnya ya, yang berhubungan dengan siklus Krebs. Oke, ini ada pertama, ini adalah sejarahnya. Bentar, ini oke, ini adalah sejarah dari siklus. Kalau saya bacakan begini, siklus Krebs ini memang pada awalnya ditemukan oleh seorang ahli biokimia yang terkenal dengan nama Mr. Hans Krebs. Makanya di sini disebutkan siklus Krebs karena namanya Mr. Hans Krebs. Tahun berapa? Yaitu 1973. Siklus Krebs ini dikenal dengan istilah siklus asam sitrat karena senyawa pertama yang dibentuk adalah asam sitrat, sehingga disebut dengan istilah siklus asam sitrat karena senyawa yang pertama kali terbentuk adalah asam sitrat. Selain itu, senyawa penyusun pada awal pembentukan siklus ini juga dapat berupa asam trikarboksilat yang merupakan kebesaran sehingga siklus Krebs disebut juga siklus asam trikarboksilat. Siklus Krebs berlangsung di dalam mitokondria yang membawa asetat aktif berupa asetil-CoA. Dengan oksida glukosa diubah menjadi CO2 dan H2A. CO2 dan H2O. Jadi kesimpulannya, siklus ini merupakan jalur metabolisme utama dari berbagai senyawa hasil metabolisme yang mengikuti proses glikolisis. Ini sebelum Krebs ini memang ada proses glikolisis atau yang dinamakan mengkonversi lemak dan karbohidrat menjadi apa? Yaitu ATP atau disebut dengan adenosine trifosfat sebagai sumber utama energi pada tubuh. Ya. Oke. Kemudian bagian penting dalam siklus itu ada dua. Yang pertama, tahap persiapan di mana piruvat itu akan diubah menjadi asetil-CoA melalui proses yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Nah, ini tahap pertamanya ini ya, bagian penting ini dalam siklus Krebs ini ada dua ini. Yang kedua, berlangsung siklus Krebs yang terjadi di matriks mitokondria. Nah, berlangsungnya siklus Krebs ini yang terjadi di matriks mitokondria. Oke. Kemudian dekarboksilasi oksidatif perupat tadi ya. Ini kalau saya
Ya, di sini ada dekarboksilasi oksidasi atau oksidatif akan mengubah asam piruvat menjadi asetil-CoA. Tapi inilah terjadi di dalam beberapa reaksi yang dikatalisis oleh kompleks enzim. Memang enzim ini mengkatalisis pada tahap ini yang disebut piruvat dehidrogenase. Enzim ini terdapat di mana? Yaitu terdapat di mitokondria pada sel eukariotik. Sedangkan prokariotik terdapat pada sitoplasma. Ya, kalau eukariotiknya terjadi di mitokondria, sedangkan pada prokariotik terdapat pada sitoplasma. Oke, lanjut ya. Kemudian ini tahap-tahapannya. Tahap-tahap dalam dekarbosilasi oksidatif. Gugus ya, ini ya, gugus karboksilat ya, akan lepas dari asam piruvat menjadi CO2. Sisa 2 atom karbon dari piruvat dalam bentuk HCH3COO akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ sehingga terbentuklah NADH dan molekul 2 atom karbon tersebut berubah menjadi asetat. Pada akhirnya koenzim A atau KOA akan diikatkan pada asetat sehingga membentuk asetil koenzim A atau yang disebut dengan asetil CoA. Ya. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif adalah molekul asetil CoA NADH dan CO2 satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 molekul asam. Berupa dalam glukolisis, artinya proses dekarboksilasi ini untuk satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul asetil CoA dan 2 NADH dan juga 2 CO2. Nah, ini proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan asetil CoA, 2 NADH dan 2 CO2. Lanjutannya, ini tahap siklus ini. Ini tahapan terjadinya siklus Krebs pertama. Tahap pertama sitrat sintase. Pada proses ini yang berlangsung di tahap ini dikenal dengan hidrolisis. Pada tahap ini terjadilah penggabungan molekul asetil CoA dengan oksaloasetit membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam amino sitrat sintase. Tahap kedua isomerase sitrat. Pada tahap ini asam sitrat yang sudah terbentuk diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Tahap ketiga isositrat dehidrogenase. Pada tahap ketiga ini berlangsung proses dekarboksilase atau perombakan. Pertama sekali isotrat yang terbentuk pada tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalusinat yang terikat oleh enzim diisotrat dehidrogenase. Selain itu pada tahap ini isotrat juga diubah menjadi alfa kataglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu oleh NADH.
Kemudian tahap kedua yaitu tahap 4 aketoglutarat dehidrogenase kompleks. Pada tahap ini ya, bentar ya. Pada tahap ini ya, dalam tahap ini terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil KOA oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase kompleks ya. Nanti bisa ditanyakan bila tidak jelas. Kemudian tahap kelima suksinatikonase. Pada tahap ini kelima ini terjadilah konversi suksinil KOA menjadi suksinat. Proses inilah yang mengubah perbedaan dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Pada tahap ini proses konversi tidak hanya dibantu oleh enzim saja, melainkan juga memerlukan Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat akan membentuk GTP. GTP inilah yang akan diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan oleh jaringan. Kemudian tahap ke-6 ya, tahap ke-6 ini tahap ke-6 ini suksinat dehidrogenase. Suksinat yang telah dihasilkan pada tahap yang kelima tadi akan dihidrogenasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat. Kemudian tahap ketiga dehidrasi ya. Tahap ke-6 ini adalah tahap hidrasi. Hidrasi adalah penambahan atom hidrogen pada ikatan ganda karbon yang ada pada fumarat sehingga menghasilkan malat. Kemudian ini tahap ke-8 regenerasi ya, ini saya masukkan sini. Tahap ke-8 ini merupakan tahap akhir dari siklus Krebs. Pada tahap inilah terjadi pengubahan malat oleh enzim. Malat dehidrogenase membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat inilah berperan untuk menangkap asetil CoA sehingga proses siklus Krebs dapat berlangsung kembali. Untuk mencukupi kebutuhan energi. Siklus Krebs harus berlangsung 2 kali ya, untuk mencukupi kebutuhan energi karena siklus Krebs berlangsung 2 kali. Hal tersebut inilah karena reaksi oksidasi pada molekul glukosa untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2, yaitu molekul asetil CoA, kemudian menghasilkan 2 molekul asetil CoA. Nah, ini apa yang dihasilkan oleh ini hasil siklus Krebs. Ya, hasil siklus Krebs itu pertama molekul GTP yang akan secara langsung diproduksi menjadi ATP. Ini hasil dari siklus Krebs. Kemudian yang kedua molekul NADH yang akan dioksidasi melalui transport elektron menghasilkan 3 ATP per molekul. Kemudian molekul VFADH yang akan dioksidasi melalui transport elektron menghasilkan 2 ATP per molekul. Molekul CO2 yang dilepas. Inilah tahapan-tahapan yang terjadi pada siklus Krebs dan juga hasilnya. Semoga materi ini kalian simpan untuk dipelajari. Untuk tugasnya nanti saya kirim melalui WA.
Oke, gitu aja. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi menambah wawasan kalian untuk bisa mengerti tentang tahapan atau siklus Krebs. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.